Jadi hari ini hari pertama kita kembali kepada tema kita, Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 147 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, dikatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Sama-sama bilang sama saya, bermazmur bagi Tuhan itu baik. Yes, bisa lebih semangat lagi dari itu. Saya percaya, sama-sama bilang, bermazmur bagi Allah kita itu baik. Amin. Berarti memuji Tuhan itu baik, bermazmur itu baik, bersyukur kepada Tuhan itu baik, beriman kepada Tuhan itu baik. Kalau kita tahu itu baik, kenapa kita mengeluh? Kalau kita tahu itu baik, kenapa kita bersungut? Kalau kita tahu itu baik, kenapa kita hidup tertekan dalam hidup kita? Kenapa kita tidak bermazmur memuji Tuhan, bersyukur kepadanya? Sebab Dia Tuhan yang baik. Karena kita berkata bermazmur bagi Tuhan sebab itu baik. Bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Bukan cuma sekedar baik, tetapi ayat ini bilang beautiful, wonderful, bahkan indah dan layak memuji-muji Tuhan. Kenapa kita layak memuji-muji Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah salah. Kenapa kita layak memuji-muji Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa layak memuji-muji Tuhan? Karena Tuhan selalu sediakan yang terbaik buat kita. Kenapa layak memuji-muji Tuhan? Karena yang Tuhan kerjakan buat kita, tidak ada satupun dapat kerjakan buat kita. Amin. Jadi yang pertama kita bilang baik, yang kedua kita bilang indah, beautiful, wonderful, dan yang ketiga kita bilang is worth it, layak untuk kita memuji-muji Tuhan. Artinya sudah sepantasnya. Kita yang sudah menerima yang baik dari Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita yang sudah menerima kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dalam hidup kita, kita harus memuji-muji Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa? Tuhan membangun Yerusalem. Apa maknanya? Yerusalem yang tadi jadi tawan, Yerusalem yang tadi jadi kacau balaukan, Yerusalem dibangun kembali. Artinya yang sudah rusak sekalipun, kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk membereskannya. Yang sudah katakan amin. Mungkin saudara menatap saya dan bilang rumah tangga saya sedang kacau. Mungkin saudara sedang bilang ini gara-gara COVID. Ada banyak kekacauan terjadi dalam ekonomi saya, dalam kehidupan saya, dengan cita-cita saya, dengan harapan-harapan saya. Terlalu banyak yang berubah. Tetapi ayat ini bilang Tuhan membangun Yerusalem. Sesuatu yang sudah jadi reruntuhan dapat dibangun kembali. Sesuatu yang kelihatannya sudah tidak ada harapan. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, kondisi yang tidak ada harapan. Selama kau punya iman, selama kau punya pengharapan, selama kau masih memuji-muji Tuhan, engkau akan melihat kedahsyatan yang terjadi. Yang setuju katakan amin. Saya bangga dengan tema yang tadi disampaikan oleh Pak Julius, hambanya yang saya kasih dalam kasih Kristus, Bapak Pendeta Julius Antoni. Tuhan itu besar. Dan saya akan melanjutkan bicara tentang topik yang sama, Tuhan itu besar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu besar. Makanya memuji Dia itu baik, layak, indah, beautiful, wonderful. Ayat ini bilang apa selanjutnya? Tuhan membangun Yerusalem, Dia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Itu yang saya bilang, yang sudah tidak ada harapan, yang kelihatannya sudah kacau, sudah berantakan. Di tangan Tuhan selalu ada kepastian, sejauh kita masih punya iman. Kenapa kita doa puasa? Karena kita bukan orang-orang yang putus asa. Kenapa kita doa puasa? Karena kita adalah orang-orang yang tetap punya semangat yang positif. Kita bukan orang-orang yang kecewa dan berkata tidak ada harapan, semuanya sudah berantakan. No, my God is a big, great, wonderful God. Allah saya adalah Allah yang besar, dahsyat dan perkasa. My God is a great, big, wonderful God. He can do things that we can never comprehend. Dia dapat melakukan hal-hal yang kita tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Kita lihat selanjutnya. Klik. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Kalau luka masih gampang. Tapi kalau patah hati ini serius.
Kalau sudah nggak ngerti apa artinya patah hati, tanya sama orang yang pernah ngalamin patah hati. Patah hati nggak bisa disembuhkan. Iya kan, bengek masih ada obatnya. Iya kan, sakit mah masih ada obatnya, jantung masih ada obatnya, COVID aja masih ada obatnya. Patah hati nggak ada obatnya. Tapi Alkitab mau jelaskan yang kelihatannya buat manusia tidak ada obatnya, di hadapan Tuhan ada jalan keluarnya. Makanya ayat ini bilang apa? Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dikatakan ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Artinya he is a so creative God. Iya kan? Bayangkan Alkitab berkata dia tahu jumlah bintang. Dan bukan hanya itu, dia tahu nama-namanya. Apatah lagi kita. He knows my name. Amin. Dia tahu nama kita. Dan kalau dia tahu nama kita, dia tahu air mata kita, dia tahu kelakuan kita, dia tahu kelemahan kekurangan kita. Tapi dia juga tahu apa yang dia sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Kita lihat selanjutnya. Besarlah Tuhan kita. Sama-sama bilang, Tuhan saya besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Jangan pernah bilang aku punya masalah yang besar, aku punya persoalan yang besar, aku punya tantangan yang besar, aku punya utang yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Saya tidak akan deklarasikan hal-hal negatif dari mulut saya, karena saya punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan, Tuhan saya besar. Besarlah Tuhan kita. Dan berlimpah kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga. Oh haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah tema doa kita, Week of Blessing. Ayat yang kelima ini yang berkata apa? Besarlah Tuhan kita, berlimpah kekuatan kebijaksanaan yang tak terhingga. Ayat selanjutnya, klik. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Jadi orang yang mencintai keselamatan dari Tuhan, orang yang menyadari rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat, orang yang menyadari bahwa Tuhan kita tidak pernah salah, orang yang menyadari bahwa Tuhan punya kuasa atas segala-galanya, apapun yang terjadi menimpanya, dia akan berkata, God is awesome. Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan itu besar. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya mengerti. Mungkin sudah capek menanti kapan COVID ini berlalu. Bulan depan kita akan merayakan COVID ulang tahun yang kedua. Tapi jangan kita rayakan, saudara. Kalau enggak dia panjang umur lagi repot. Iya kan? Can you imagine? Sebentar lagi bulan depan 1 tahun total kita menghadapi COVID. Saya bingung kalau masih ada orang-orang yang tidak mau divaksin, saudara. Mungkin dia rindu sampai 4 tahun, 5 tahun ini persoalan, saudara, ya kan? Oh iya, tapi darah Yesus cukup, gak usah vaksin. Itu untuk hal yang lain. Ya kan? Terus, saudara gak butuh vitamin C. Terus, saudara gak butuh makan. Darah Yesus cukup. Saya sangat percaya darah Yesus cukup. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tetap makan. Darah Yesus cukup, saya tetap gosok gigi. Darah Yesus cukup, kalau kurang vitamin C, saya minum vitamin C. Iya kan? Darah Yesus cukup, tapi kalau saya flu, saya minum obat flu. Iya kan? Nggak usah aneh-aneh, saudara. Iya kan? Karena ini two different things. Saya butuh darah Yesus untuk apa? Untuk mematahkan setan, untuk mematahkan kuasa penyakit, saudara. Tapi saya butuh juga vaksin.
dalam kondisi seperti ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu bukan vaksin yang menyelesaikan persoalan, karena yang menyelesaikan persoalan adalah tangan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Setuju, katakan amin. Tapi kita anak Tuhan, gak usah menjadi pemberontak. Kita anak Tuhan, gak usah jadi aneh-aneh, saudara, ya kan? Kita ikuti saja protokol kesehatan yang ada, karena kita juga percaya pemerintah dipercaya Tuhan untuk melakukan yang baik. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur tadi siang saya sempat Zoom dengan seorang anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Dr. Trisia Monica. Beliau dari Bandung. Beliau punya 7 atau 8 gelar, saudara, ya kan? Gelar kedokterannya. Mulai dari Master Science sampai spesialis apa, sampai PhD-nya. Dan dia mendalami khusus tentang DNA. Jadi kalau orang bilang, kita tadi bicara saya tertawa geli, ya kan? Karena dia bilang kalau sampai vaksin bisa merubah DNA, itu two different things. Itu 2 jalur yang berbeda yang gak mungkin bisa masuk saling mengganggu satu sama lainnya. Itu sama seperti orang makan rendang lalu dibilang, hati-hati jangan terlalu banyak makan rendang, nanti mobil kamu berubah jadi motor. Iya kan? Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, apapun yang sedang terjadi, yang harus kita ingat, Tuhan kita besar. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, kita tahu COVID pasti akan berlalu. Tetapi kita juga mesti melakukan bagian kita. Ada orang yang tanya sama saya, pendeta sebetulnya dibayar berapa sama pemerintah sampai sibuk urus vaksin dan lain-lain? Dasar saya cuma satu, love. Dasar saya cuma satu, yaitu cinta. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa cinta, pendeta? Yang pertama, karena saya cinta pada Tuhan. Dan saya tidak ingin orang-orang disesatkan dengan berita-berita hoax dari orang-orang yang tidak punya dasar penjelasan yang betul. Sebagian hanya karena dasarnya penyelidikan berita-berita, ya kan? Sebagian lagi hanya karena broadcast yang dia juga nggak tahu ini dokter siapa yang ngomong. Dia bilangnya dari Hongaria lah, dari inilah. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, secara resmi sudah diakui bahwa vaksinasi nggak ada hubungannya dengan politik. Vaksinasi mutlak adalah urusan medis. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta kenapa susah-susah ngomong tentang vaksinasi? I'm a servant of God. Saya hamba Tuhan. Yang pertama, saya cinta Tuhan. Yang kedua, saya cinta kebenaran. Saya tidak suka kalau kebenaran dirampas, dipermainkan dengan hoax dan akhirnya dipercaya. Dan yang ketiga, saya cinta orang. Di depan mata saya melihat bagaimana orang-orang yang saya kenal berjuang setengah mati dengan COVID. Bahkan di depan mata saya melihat orang-orang yang saya kenal tiba-tiba meninggal karena COVID. Lalu saudara mau bilang mereka gak beriman? Mereka hamba Tuhan. Mereka pelayanan. Saudara mau bilang, oh itu hukuman Tuhan. Enak aja saudara-saudara. Karena itu, saya percaya vaksinasi ini juga diizinkan oleh Tuhan terjadi. You mean to tell me ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan? Karena itu, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap saudara bebas menentukan mau divaksin atau tidak mau divaksin. Tapi yang penting setiap saudara sudah mendapat berita yang jelas dulu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak mau tertipu dengan permainan-permainan palsu yang akhirnya mengacaukan. Karena di mana Roh Kudus, di situ ada damai sejahtera. Dan di mana kuasa setan bekerja, di situ selalu ada kekacauan. Dari buahnya lah kita dapat melihat. Kita lihat selanjutnya, klik. Kembali ke ayat tadi. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, tetap berkata Tuhan itu besar. Lihat ayat 18, perhatikan baik.
Aku ini sengsara dan miskin, aku ini terbuang, aku ini gak dipakai orang, gak dipedulikan orang, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Artinya, kita yang terbuang sekalipun, kita yang tidak diperhitungkan sekalipun, kita yang lemah sekalipun, tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Makanya saya simpulkan begini, klik. Setiap orang beriman harus menyadari bahwa Tuhan itu besar. This is not about religion, but this is about power of God. Ini bukan sekedar agama. Ada banyak orang beragama stres karena dia tidak menyadari Tuhan yang besar. Ada banyak orang beragama lari ke narkoba karena dia tidak menyadari Tuhan yang besar. Ada banyak orang beragama tapi akhirnya bercerai karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu besar. Ada banyak orang beragama lalu pergi ke dukun, percaya ramal-ramal nasib. Kenapa? Karena dia tidak percaya Tuhan yang besar. Ada banyak orang beragama tapi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, apa-apa panik. Mudah sekali terpancing berita-berita hoax. Kenapa? Karena jiwanya nggak tentram, karena dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu besar. Amin. Nah, saya pelajari, klik. Kalau kita bicara bahwa Tuhan itu besar, maka kebesaran Tuhan terbukti melalui beberapa hal sederhana. Yang pertama, pengertiannya atas kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan kita. Karena dia Tuhan yang besar. Dia mengerti kekurangan kita, dia mengerti kelemahan kita, dia mengerti keterbatasan kita. Daud sampai berkata, dia ingat bahwa aku ini debu. Kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa kita tidak perlu khawatir? Kenapa kita tidak perlu tertekan? Karena dia mengerti kekurangan kita. Dan waktu kita bersandar padanya, kita sungguh-sungguh berharap kepadanya, dia angkat kita, dia kuatkan kita, dia bela kita, dia sempurnakan kita dengan kemuliaan yang setuju. Katakan amin. Dengar, banyak orang gagal bukan karena kelemahan dan kekurangannya. Banyak orang gagal karena tidak menyadari bahwa di tengah kekurangan, kelemahan, keterbatasannya ada tangan Tuhan yang akan memulihkannya dan menyatakan kemuliaan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kalau bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan. Kalau bicara kelemahan, semua orang punya kelemahan. Tetapi justru yang memberi kekuatan, kemampuan dan semangat buat kita, bahwa kita mengerti dia Tuhan yang besar. Dia mengerti kita lemah. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Dia tahu kita gak sanggup karena dia utus malaikatnya. Dia tahu kita terbatas karena dia berikan kemampuan ilahi, sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Wow. Yang kedua, kenapa saya menyebut Tuhan itu besar? Yang pertama, karena pengertian atas kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan kita. Yang kedua, karena jaminannya dalam memelihara, menuntun, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Dia menjamin. Makanya Alkitab bilang, Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Dia menjamin. Makanya Daud bilang, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Daud bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah, saya ulangi sekali, tidak pernah, saya ulangi sekali lagi, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Berarti dia punya jaminan. Dan dalam Alkitab dikatakan jaminannya dia meteraikan dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk kita menerima seluruhnya yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Berarti Tuhan itu besar. Bukan hanya sebuah statement, tapi Tuhan itu besar adalah sebuah kepastian keyakinan. Yang pertama, bahwa dia Tuhan yang mengerti kita. Dan yang kedua, dia Tuhan yang telah menjamin kita. Yang ketiga, saya pelajari, kalau saya menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang besar, apa buktinya? Terbukti melalui keperkasaannya. Dia mengerti saya. Dia menjamin hidup saya. Dia pelihara, dia tuntun, serta dia mencukupi kebutuhan-kebutuhan saya. Makanya Alkitab bilang, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan di dalam kekayaan kemuliaan. Yang ketiga, dia besar karena apa? Keperkasaannya dalam menyelamatkan kita dari bahaya.
serta dari segala musuh yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Makanya Alkitab bilang, tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu. Mungkin membuat kita deg-degan ada, supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. Supaya kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Supaya kita tidak kompromi dengan dosa. Tetapi Dia pastikan Dia perkasa dalam menyelamatkan kita dari segala bahaya. Bahkan dari segala musuh, baik musuh yang kita sadari maupun musuh yang tidak kita sadari. Apa musuh yang kita tidak sadari? Kesenangan-kesenangan dunia itu musuh yang berbahaya yang tidak kita sadari. Ada banyak orang tidak sadar dia sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dia pacaran, dia lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia bentak maki istrinya seenaknya. Dia bentak maki orang seenaknya. Seperti udah ya memang begini kok saya orangnya. No. Engkau dirasuk setan dengan cara hidup seperti itu. Sudah saatnya engkau menyadari, oh ini musuh. Iblis memakai mulut kita untuk jadi batu sandungan buat orang lain. Iblis memakai hidup kita untuk hanya tertarik pada segala kesenangan daging dan duniawi yang akhirnya akan menyeret kita masuk pada kebinasaan. Apalagi musuh yang tidak kita sadari. Orang-orang munafik yang kalau ketemu kita shalom, haleluya. Tapi di belakang kita nusuk dari belakang. Apalagi musuh-musuh yang tidak kita sadari. Orang-orang yang iri. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang mencurangi kita. Tetapi ini yang Alkitab saya bilang. Tuhanku merubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju katakan yes. Dia mengerti saya. Dia menjamin hidup saya. Dia begitu perkasa dalam membela saya. Dan yang keempat, kenapa saya menyebut dia sebagai Tuhan yang besar? Karena kebesaran Tuhan terbukti melalui kesetiaannya dalam mengajar serta mendidik kita untuk mencapai target-target yang dahsyat dan luar biasa. Tahukah saudara? Pakai bahasa saya selalu saya bilang gini, kadangkala kita menyebalkan Tuhan. Atau bahasa sehari-hari saya bilang, kadangkala kita ini nyebelin Tuhan, saudara. Ya kan? Kita udah diberkati, kita diurapi Tuhan, kita udah dipakai Tuhan, masih lari dari Tuhan. Masih hidup pada kesenangan dunia, masih suka meraju, masih suka ngambek gitu kan. Masih suka memaksakan kehendak, masih suka kepala batu ya kan. Kadang-kadang kita tuh nyebelin banget buat Tuhan. Tapi yang paling luar biasa, Tuhan begitu sabar. Dia didik kita, Dia latih kita. Karena Dia punya target yang besar dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara berkata, aduh Tuhan, kok pergumulan yang saya hadapi cukup banyak ya. Karena Tuhan dengan sabarnya mendidik kita. Dia sedang menatap kita dan berkata, anakku, sabar. Tidak pernah. Saya ulangi sekali lagi, tidak pernah Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita tanpa Dia persiapkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari ada 4 hal penting tuntutan buat kita ketika kita menyadari Tuhan kita itu besar. Karena Tuhan kita besar, yang pertama, lihatlah segalanya kecil dan biasa. Omongan orang yang menyakitkan kecil dan biasa, karena Tuhan bisa robah kata-kata kutuk itu menjadi berkat. Makanya itu yang Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kegagalan kecil dan biasa. Setiap orang pasti pernah gagal. Fitnahan orang, caci maki orang, rekayasa orang untuk menjatuhkan kita kecil. Saudara boleh bilang, tapi dia punya pangkat tinggi pendeta. Kecil karena yang bela saudara adalah Tuhan yang besar. Ketika iblis taruh dalam pikiranmu utangmu besar. Ketika iblis taruh dalam pikiranmu masalahmu besar. Ketika iblis taruh dalam pikiranmu masa laluku rumit, ruwet, gak bisa diatasi. Ingat, di dalam Yesus, karena Tuhan saya besar, itu kecil dan biasa. Yang setuju katakan yeah. Sama-sama bilang sama saya, semuanya kecil dan biasa. Ayo sama-sama bilang sama saya, semuanya kecil dan biasa. Karena Tuhan saya besar. Amin. Angkat tangan sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang besar. Ngapain saudara nangis untuk masalah? Rugi kali. Semuanya kecil.
dan biasa. Goliat pikir dia begitu besar karena dia raksasa. Dia maki Daud dan dia bilang, hei anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Daud karena menyadari Tuhan yang besar, dia tidak melihat Goliat itu besar, dia melihat Goliat itu kecil dan biasa. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Karena dia lihat bahwa Goliat ini kecil dan biasa, dia bilang, hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan Allah menyelamatkan dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, karena saya punya Tuhan yang besar, bersyukurlah selalu dalam segala hal. Waktu saya diberkati, saya tidak boleh sombong. Waktu saya berhasil, waktu apa yang saya cita-citakan saya raih, tidak boleh saya pukul dada dan berkata saya hebat. Tapi saya harus berlutut dan mengakui Tuhan itu baik. Karena bermazmur bagi Tuhan itu baik, indah, dan layaklah memuji-muji Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika apa yang saya harapkan tidak terjadi, saya tetap bersyukur. Karena pasti di balik semuanya ada maksud Tuhan yang indah, dahsyat, dan luar biasa. 2021 ini akan menjadi tahun yang penuh sorak-sorai kalau kita tahu bersyukur pada Tuhan. Tapi sebaliknya saya dapat katakan 2021 bisa jadi tahun air mata darah. Kalau kita hanya terus mengeluh, kita terus hanya memaksakan kehendak, kita kepala batu, kita egois, kita mau menang sendiri. Kalau sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita berontak, kita kecewa, kita marah, kita lari tinggalkan Tuhan. Apa itu kelakuan seperti itu? Makanya ada banyak orang tidak mau dididik, tidak mau tertanam dalam gereja lokal. Pokoknya ada masalah sedikit ngambek, ada masalah sedikit ngotot, ada masalah sedikit kabur. Kenapa? Karena jiwanya masih liar, saudara-saudara. Tapi hari ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Orang yang mau diproses, orang yang mau dibentuk, akan jadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Lihat bagaimana tentara diproses. Keras. Pendidikannya berat. Gak bisa dia bilang, terus kenapa saya dibentak? Itu bukan tentara, saudara-saudara. Itu orang kerasukan, saudara-saudara. Tentara ketika diproses keras. Tetapi hanya yang keluar dari pergumulan yang kuat akan menjadi emas yang murni. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, emas murni bukan dibakar di titik didih 100 derajat Celcius. Emas murni dibakar dalam titik didih yang begitu keras. Logam yang lain akan tersingkir. Hanya emas murni akan dapat bertahan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang besar. Lihatlah segala sesuatu sebagai kecil dan biasa. Omongan orang kecil dan biasa. Kepahitan-kepahitan yang kita alami, trauma-trauma yang harus kita lewati kecil dan biasa. Karena Tuhan saya sanggup merubah ratapan saya menjadi tari-tarian. Haleluya. Yang kedua, karena dia Tuhan yang besar, saya harus bersyukur dalam segala hal. In little or much, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, saya bersyukur pada Tuhan. Dalam keadaan puncak bukit kemenangan ataupun lembah kegagalan, saya tetap bersyukur. Karena dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita dan selalu menyediakan yang terbaik. Yang ketiga, karena Tuhan kita besar, buanglah segala kecemasan dan kekhawatiran kita. Saya mengajak saudara sampai hari Sabtu, setiap hari doa puasa, dan setiap malam kita kumpul beribadah bersama di channel YouTube ini, GBI Glow Fellowship Center. Makanya saya mau saudara like, saya mau saudara share kepada teman-teman saudara. Saya mau saudara bunyikan lonceng. Saya mau kalau saudara yang belum subscribe, boleh subscribe. Sehingga kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Karena sekarang kita mungkin sebagian kita gak bisa ke gereja on-site. Tetapi biarlah kita dibina bersama melalui program-program gereja ini. Setiap minggu kita ada khotbah yang saya percaya akan membangun iman saudara. Dan kita juga ada program-program seperti ini.
Kita juga ada program-program kasih dan kepedulian. Hari ini 3 tim sedang bergerak dari program Kamu Hebat. Dari tim PI, dari Gereja Bethel Indonesia di kota-kota. Pertama, beberapa minggu yang lalu kita mendukung, bekerja sama dengan tim Tagana Raja Wali. Kita mendukung apa yang terjadi bencana alam yang ada di Pulau Bintan dan juga Kepri. Hari ini tim sedang bekerja keras. Dari mulai kemarin, hari ini, mungkin sampai beberapa hari ke depan. Di Sulawesi Barat, di daerah Mamuju. Tapi karena di daerah Mamujunya sudah banyak bantuan, maka tim akhirnya mengambil tempat di Karampuang, di sebuah pulau yang ada di seberang Mamuju, saudara-saudara, yang tidak tersentuh bantuan. Dan tim kita ke sana. Tim pertama ada di Mamuju, tim kedua ada di Kalsel. Tapi karena di daerah Martapura juga sudah banyak bantuan, bahkan presiden pergi sana, maka tim mengarah ke daerah Kauru Selatan yang juga nggak banyak diperhatikan orang, saudara. Karena memang tim ini adalah tim yang mau membantu langsung masyarakat. Lalu kemudian ada tim lagi dari Manado. Karena lihat bencana alam yang terjadi di Manado, juga kembali berbuat sesuatu mulai dari kemarin, hari ini, dan besok lagi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua bisa jadi karena doa saudara, karena kebersamaan kita, karena untuk itulah gereja ada. Gereja bukan harus sibuk saling menyerang satu sama lainnya, mengkritik hamba Tuhan lainnya, lalu mencari-cari kesalahan satu sama lainnya. No, hamba Tuhan harus bergerak, membagikan kasih Kristus, membagikan damai dan mengabarkan Injil dimanapun Tuhan percayakan. Dan saya berdoa supaya kita siap diproses, siap dibentuk Tuhan. Karena ingat, kita punya Tuhan yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar, maka yang pertama, pastikan kita lihat segalanya kecil dan biasa. Yang kedua, bersyukur selalu dalam segala hal. Yang ketiga, buang segala kecemasan dan kekhawatiran kita supaya kita diproses Tuhan. Sampai kita menjadi orang-orang yang punya iman. Yang bukan selalu nantiasa berkata, aduh jangan-jangan, tapi bagaimana kalau begini pendeta, tapi bagaimana, no. Tapi ada orang-orang yang selalu berkata, aku percaya. Amin. Ayo semua sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Alkitab bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis mau kita berpikir jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nanti gini. Bagaimana kalau begini? Ya kan selalu yang kita pikirkan negatif. Padahal Alkitab bilang apa yang kau takutkan itu yang menimpa kau. Tapi pada saat yang bersamaan Alkitab bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Hari-hari ini, betul, kelihatannya kita selalu punya alasan untuk cemas. Betul, kelihatannya kita punya alasan untuk khawatir. Kita punya alasan untuk stres. Kita punya alasan untuk tertekan. Tapi itu tergantung kita. Kita juga punya alasan untuk tetap beriman, tetap percaya, tetap semangat, tetap mengharapkan perkara-perkara dahsyat. Karena Tuhan kita besar. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena Tuhan kita besar, lihatlah segalanya kecil dan biasa. Karena Tuhan kita besar, bersyukurlah selalu dalam segala hal. Yang ketiga, karena Tuhan kita besar, buanglah segala kecemasan dan kekhawatiran kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan yang keempat, karena Tuhan kita besar. Ini yang saya suka. Makanya pemazmur bilang begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan saya pakai bahasa saya, karena Tuhan kita besar, nikmatilah kehidupan dalam iman dan pengharapan, dalam janji-janji yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam Kristus itu nikmat. Saya gak bilang hidup dalam Kristus gak ada masalah. Mungkin itu lebih tepat dikatakan enak. Tapi buat saya, hidup dalam Kristus itu nikmat. Enak itu orang makan permen dan coklat, itu enak. Tapi nikmat itu nasi panas pakai sambal. Itu nikmat. Sampai gini. Jadi itu yang saya mau bilang. Kalau enak itu gak ada tantangannya. Tapi hidup Kristen itu nikmat. Artinya dalam tekanan, dalam badai, tapi kita punya Tuhan yang besar.
Folks, malam ini saya mau doa buat setiap saudara. Saya mau doa khusus buat setiap saudara yang rindu menerima karunia-karunia Roh Kudus. Saya mau doa khusus buat setiap saudara yang sedang bergumul untuk rumah tangganya. Saya mau berdoa khusus buat anak-anak muda yang sedang bergumul di masa mudanya. Saya juga mau berdoa khusus buat setiap mereka yang sakit, bahkan yang keluarganya ada terserang COVID. Saudaraku, kita dalam masa doa puasa. Saya percaya Tuhan dengar doa.